Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali di menjawab tanya. Di samping saya ini adalah narasumber kita pada hari ini yang akan membahas mengenai tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi adapun Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan Rasulullah SAW yang dilakukan hanya dalam waktu satu malam, dan ini merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Jadi pertama-tama mari kita mengkaji tentang Isra Mi'raj ini, apa makna di balik Isra Mi'raj, apa hikmah di balik Isra Mi'raj, serta bagaimana posisi Isra Mi'raj di dalam tubuh Islam itu sendiri. Apakah dia sebagai syiar Islam, apakah dia sebagai ibadah dalam Islam itu sendiri, ataukah hanya sekedar perayaan-perayaan untuk mengingat perjalanan atau sejarah ini. Jadi kita akan bertanya ke narasumber kita, yaitu K. Haji Abdul Salam Latar BLC MA. Beliau juga selaku Ketua FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Pinrang. Ya. Jadi saya persilakan langsung kepada beliau. Apa sih makna Isra Mi'raj itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, tentang mengenai masalah Isra dan Mi'raj, arti secara bahasa Isra itu adalah diperjalankan, yaitu diperjalankannya baginda Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Kemudian Mi'raj itu sendiri mempunyai arti bahwa naiknya baginda Rasulullah SAW ke langit Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat itu sendiri, yaitu secara makna bahasa. Maka perjalanan baginda Rasulullah SAW ini kita peringati setiap tahunnya merupakan syiar, sebagaimana kita juga lakukan peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW dan peringatan Nuzulul Quran yang setiap tahunnya itu merupakan syiar bagi umat Islam dalam mengenang dan memaknai dibalik dari peristiwa yang dijalankan atau dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya, bahwa Isra Mi'raj ini merupakan sebuah peristiwa yang dimana bersifat atau berfungsi sebagai syiar di dalam Islam itu sendiri. Kira-kira Ustaz, apa hikmah di balik peristiwa ini yang dapat kita petik sebagai umat Islam? Kasih Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah di balik daripada peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati setiap tahunnya, bisa kita mengambil dari makna dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita bisa mengambil hikmah. Ini ada beberapa kandungan di dalam Al-Quran ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya dengan kata subhana. Kata subhana itu memiliki arti maha suci. Kalau kita mengambil makna daripada subhana, itu artinya bahwa sebelum kita melaksanakan perintah sholat, sebagaimana yang diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas langit, kita itu harus didahului dengan bersih, baik itu bersih jiwa, maupun bersih pakaian, maupun bersih tempat tidur. Makanya nilai-nilai daripada perintah sholat itu mengandung nilai kebersihan. Sebelum kita sholat ada namanya wudhu, harus tempat sholat itu harus bersih, pakaian kita harus bersih, dan kita pun juga bersih dengan jiwa. Ketika kita sudah membersihkan diri, ya, memaknai Isra Mi'raj ini dengan membersihkan diri, lalu kita menerima perintah sholat itu sendiri.
Apa artinya perintah sholat itu? Di mana ciri diterimanya sholat yang kita lakukan itu ada pada makna kata lailan, malam. Makanya hampir seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW itu terjadi di tengah malam. Nuzulul Quran itu tengah malam. Isra Mi'raj itu tengah malam. Ya. Jadi hampir seluruh peristiwa-peristiwa penting dalam Islam itu kejadiannya di malam hari. Itu artinya apa? Malam itu memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan siang. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai pakaian atau istirahat, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Ketika mulai malam itu keadaan yang tadinya hiruk pikuk, begitu masuk waktu maghrib itu agak agak tenang, agak sunyi, sepi. Ini artinya memberikan makna bahwa seorang yang betul-betul memaknai daripada Isra Mi'raj dengan perintah salat itu, dia akan memiliki sifat tenang. Tenang dalam arti mendapat cobaan, tantangan, dan lain sebagainya, dia memiliki kepribadian yang tenang. Karena seperti sekarang ini kita bangsa Indonesia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya yang namanya penyakit corona. Disinilah diuji salat kita. Apakah kita yang menghadapi wabah corona ini panik dengan berbagai alasan, ataukah kita tenang dalam arti, bukan tenang dalam arti tidak waspada, tenang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada kewaspadaan. Yang kedua, bahwa orang yang memiliki sifat malam itu memiliki jiwa yang sejuk. Kalau misalnya di siang hari itu udaranya panas, maka ketika datang malam, semakin tengah malam semakin udara sejuk. Artinya orang yang sholatnya bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki jiwa yang sejuk, jiwa yang damai, yang sejahtera. Itulah hikmah daripada perintah sholat yang bisa kita maknai lewat peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sangat jelas disampaikan oleh Pak Kiai kita bahwa Isra Mi'raj itu kenapa harus malam. Memang malam itu berbeda dengan siang. Malam itu memiliki karakteristik di mana kehidupan tenang, sejuk. Jadi ketika kita ingin mendirikan sholat, maka jiwa kita itu pertama harus tenang dan harus sejuk, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang-orang di sini kita itu hanya sekedar melaksanakan Isra Mi'raj tanpa mengetahui apa sih dasar pelaksanaan daripada Isra Mi'raj itu. Olehnya itu kita langsung bertanya kepada beliau, apa dasar pelaksanaan Isra Mi'raj bagi masyarakat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kita harus tahu apa latar belakang terjadinya Isra Mi'raj sehingga kita senantiasa melaksanakan setiap tahun. Bahwa perlu kita ketahui latar belakang adanya Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW dimi'rajkan ketika tahun itu dikatakan tahun huzn, tahun kesedihan, di mana paman baginda Rasulullah SAW yang notabene dia senantiasa mengawal dalam dakwanya, melindungi dia meninggal. Seiring dengan meninggalnya pamannya, tidak lama kemudian dia meninggal istrinya yang tercinta yang namanya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ini yang menjadikan baginda Rasulullah tahun itu dikatakan tahun kesedihan. Dia sangat sedih karena dua pendamping yang melindungi dia dalam berdakwah, dia pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan ini latar belakangnya sesungguhnya dia bukan hanya sekedar dia dipanggil untuk menerima perintah salat, tetapi dia dipanggil untuk menerima obat jiwa dan obat fisik. Ya. Jadi salat sebenarnya itu merupakan obat jiwa dan obat fisik. Ya, bukan saja jiwa yang mau diobat, tapi fisik juga. Olehnya itu karena manusia itu memiliki penyakit,
Maka perintah salat ini diwajibkan. Karena apa? Sebagai obat bagi umat manusia. Mulai daripada wudu. Wudu kan, Nabi kan pernah bersabda, al-wudu silahil mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Itu merupakan obat penawar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umat Rasulullah SAW. Ketika kita berwudu, yang pertama-tama kita basuh adalah tangan. Ya. Kenapa ini tangan yang pertama-tama kita basuh? Ternyata di telapak tangan manusia itu di bagian sini itu memiliki memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita katakan mudah menangkap virus. Makanya itu kita senantiasa disuruh cuci tangan. Itu sebagai obat. Maka dasar kita untuk senantiasa melaksanakan perintah sholat ini karena kita ingin memberikan peringatan kepada umat Islam. Ya, setiap tahunnya diingatkan, karena manusia itu harus selalu diingatkan. Ya, bahwa perintah sholat itu adalah wajib hukumnya. Ya. Kemudian di dalam perintah sholat bukan hanya sekadar perintah, tetapi itu merupakan obat jiwa dan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Jadi Isra Miraj ini bukan hanya sekedar Rasulullah itu menerima perintah sholat, tidak, tapi sholat ini sebagai obat bagi setiap umat Islam.